Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di pembelajaran matematika bersama Bu Sulim Mar'atus Solihah. Oke, kemarin kita udah bahas barisan dan deret geometri. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu aplikasi barisan dan deret geometri. Nah, aplikasi barisan dan deret geometri ini ada banyak ya. Ada pertumbuhan peluruhan, ada bunga majemuk, dan ada anuitas. Kita akan bahas satu-satu secara tuntas. Yang pertama, untuk pertumbuhan dulu. Nah, pertumbuhan dan peluruhan. Apa sih bedanya pertumbuhan dan peluruhan? Kalau pertumbuhan itu semakin besar sukunya, itu dia makin besar nilainya. Jadi misal U1-nya 1000. U2-nya ini lebih besar dari U1 gitu ya. Jadi 2000. U3 lebih besar dari U2 jadi 3000 misalnya. Begini, ini adalah namanya pertumbuhan. Jadi makin bertumbuh gitu tuh, kurvanya makin naik gitu kalau pertumbuhan. Kalau peluruhan kebalikannya. Jadi yang tadinya U1, U1-nya misalnya 3000. U2 misalnya jadinya 2000. Makin turun nih sukunya nih. U3 sama dengan 1000 gitu. Jadi grafiknya makin turun kalau untuk peluruhan gitu ya. Nah, itu cuma bedanya di situ aja. Kita bahas deh untuk contoh pertumbuhan dulu nih. Sebuah kota pada tahun 2011 jumlah penduduknya sebanyak 2 juta jiwa. Menurut historis perhitungan, tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun. Berapa jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2015? Katanya gitu. Oke. Nah, berarti pertama kita tulis dulu diketahui dan ditanyakannya ya. Diketahui berarti di sini diketahuinya 2011, ya kan? Tahun 2011 itu adalah tahun 2011 itu adalah U1. U1-nya 2 juta jiwa. Nah, terus apa lagi? Nah, ini ada tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun. Ini adalah R-nya. Ya. Sebenarnya jadi untuk pertumbuhan peluruhan itu kita pakai rumus UN atau barisan geometri UN AR pangkat M-1. Nah, kita pakai rumus yang ini. Oke. Jadi U1-nya 2 juta. Nah, R-nya itu 2%. Tapi kalau dalam pertumbuhan R-nya itu 1 ditambah 2%. Ya. Nah, gitu. Harus ada 1 ditambah 2%. Jadi, ya kan R-nya harus ditambah 1 kalau pertumbuhan. Kalau pengurangan berarti nanti 1 dikurangi 2% gitu ya. Kalau peluruhan. Kalau pertumbuhan ditambah, kalau peluruhan dikurang gitu. Karena pasti akan lebih banyak gitu. Kalau suku pertamanya 2 juta pada tahun 2011, pasti pada tahun 2012 dia lebih banyak dong gitu tuh. Karena selalu tumbuh, tingkat pertumbuhan gitu. Oke, sekarang kita hitung 2% itu berapa? 1 plus 2% berarti 2 per 100 atau 0,02 ya. 0,02. Berarti R-nya jadi 1,02. Tambahin 1 tambah 0,02, 1,02. Dapat R-nya. Apa sih yang ditanyain? Berapakah jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2015? Mintanya pada tahun 2015. Nah, ini dia nih, hati-hati untuk menentukan N-nya di sini. Ya. Kalau ini adalah U1, 2011 adalah U1, berarti 2015 ini U berapa? U5. Ya kan? Berarti N-nya sama dengan 5. Gitu. Ya. Berarti 2015 adalah U5. Kok bisa sih, Bu? Ya, hitung 2011 U1, 2012 U2, 2013 U3, 2014 U4, 2015 berarti U5. Jadi yang ditanyakan adalah U5-nya. Masukin ke rumusnya. Berarti U5 sama dengan AR pangkat 5 min 1. Ya kan? Karena N-nya 5. Berarti A-nya berapa? 2 juta. 2 juta dikali rasionya 1,02 pangkat 5 kurangi 1, 4. Nah ya, begini. Nah, terus gimana nih kalau udah begini caranya? Kalian pertama harus hitung yang dipangkatkan dulu. Ya, jadi hitung perpangkatannya dulu.
Dipangkatin dulu baru nanti dikali sama 2 juta. Kita hitung 1,02 dipangkatkan 4. Kalian boleh hitung masing-masing, boleh pakai kalkulator. Jadi 2 juta 1,02 pangkat 4 itu hasilnya. Kita ambil 2 angka di belakang koma, berarti 1,08 dikali 2 juta. 1,08 kali 2 juta berarti berapa? 2 juta 16 2.016.000 40864 jiwa. Nah, berarti pada tahun 2015, nah jumlah penduduknya segini gitu. Ya, beres. Ini pertumbuhan. Lanjut, yang kedua untuk peluruhan. Nah, ini dia. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 3 meter di atas lantai. Setiap bola itu mencapai lantai selalu memantul. Sorry, ini memantul ya. Memantul 80% dari ketinggian sebelumnya. Tentukan ketinggian maksimum yang dicapai bola saat pantulan kelima. Berapa panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti. Oke. Berarti dari sini kita tulis diketahuinya apa aja. U1-nya ya. U1-nya 3 meter. Oke, nih sebelum kita masuk ke sini, Ibu pengen ngasih tahu ilustrasinya dulu. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 3 meter. Nah, ini bola nih, jatuh nih ceritanya. Set, ini lantai. Ini lantai. Ya, bolanya dijatuhkan dari ketinggian 3 meter. Ya kan? Setiap mencapai lantai dia mantul, ya kan? Jatuh nih, naik lagi dong, memantul, naik lagi. Nah, katanya 80% pas naik lagi, tingginya itu 80% dari tinggi semula. Jadi dia naik ke sini, si bolanya, misalnya ada di sini. Ya kan? Nah, ini tinggi dari sini ke sini ini itu adalah 80% dari semula. Dari siapa berarti? Dari si 3 meter. Gitu ya. Dari si 3 meter. Berarti berapa tuh 80% dari 3 meter? Kita hitung rasionya. Berarti 80% rasionya. 80% kita hitung 80 per 100. 80 per 100 sama-sama dibagi 10. 8 per 10 kita bagi 2 berarti 4 per 5. Nah, berarti rasionya itu adalah 4 per 5. Berarti tinggal kita masukin nih 80% dari 3. Ya udah, berarti U2 tinggi yang ini adalah 3 dikali rasionya 80% atau 4 per 5. Jadinya berapa? 3 kali 4, 12 per 5. Naik lagi dia. Sret, gitu kan ke sini. Nah, ceritanya bolanya di sini. Naik ke atas mantul enggak? Enggak. Yang mantul itu kalau cuma nyampe tanah di udara dia enggak mantul, gitu kan. Turun lagi, sret ke bawah. Di sini. Mantul lagi dan seterusnya sampai dia berhenti. Kita nggak tahu berhentinya ini sampai di mana, makanya untuk berapa panjang lintasan ini, panjang lintasannya berarti kita anggap adalah S tahingga. Karena kita nggak tahu seberapa banyak dia mantul. Jadi kita anggap S tahingga. Oke, lanjut lagi. Mana tuh? Apalagi yang diketahui? Udah ya, U1-nya 3 meter, R-nya 80% atau 4 per 5. Yang ditanyakan berarti yang A, ketinggian maksimum yang dicapai bola saat pantulan kelima. Pantulan kelima itu berarti yang mana? Nih, turun 1, 3. Naik lagi ini. Pantulan pertama, pantulan kedua, pantulan ketiga, pantulan keempat, naik lagi di sini. Nah, ini dia. Ini pantulan kelima. Berarti yang ditanyain adalah pantulan kelima itu siapa? Kalau ini U6, U1, kalau 3 meter ini U1, sekali mantul, ya kan, ini U2, mantul, berarti ini U2 ya, mantul, ini U3, mantul, U4, mantul, berarti U5. Yang ditanyain berarti U5-nya yang berapa? Yang B, berapa panjang lintasan? Berarti S tahingganya berapa? Oke, kita masukin aja ke rumusnya. Yang pertama, U5 berarti UN, deret geometri masukin
rumusnya AR pangkat N-1 nih. Ingat-ingat ini materi yang kemarin. UN sama dengan AR pangkat N-1. Deret geometri. U5 berarti N-nya ganti pakai 5. Berarti jadi AR pangkat 5-1 atau AR pangkat 4. Berarti U5 sama dengan A-nya 3 meter. Dikali R-nya berapa? 4 per 5. 4 per 5. Pangkat berapa? 5-1? 4. Berarti jadinya 3 dikali 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Oke, berarti berapa nih? 3 dikali 4 pangkat 4. 4 kali 4, 16. Kali 4, 64. 64 kali 4. 64 kali 4. Berarti berapa tuh? 256 ya? 256 per 5 pangkat 4. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 kali 5, 625. 625. Oke. Nah, berarti udah begini gimana? 3-nya tinggal kaliin ke sini. Berarti 3 kali 2, 5, 6. 75, 7, 6, 8. Per 625. Nah, dapat deh segini. Ini untuk yang A, U5 doang. Pantulan kelima tingginya segini. Ya, meter. Nah, sekarang kalau panjang lintasan. Kalau panjang lintasan berarti S tahingga. Masukin rumusnya S tahingga. Nah, hati-hati, ini jangan langsung dimasukin ke rumus A. S tahingga itu kan rumusnya A per 1 min R. Tapi hati-hati loh. Kalau misalnya kita ngikutin ini itu ada dua deret gitu ya. Nih, saat dia jatuh dan saat dia naik. Itu kan panjang lintasan. Jatuh sama naik kan tuh dari sini ke sini nih. Enggak? Jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh, naik. Jadi S tahingganya ada dua nih. Kalau misalnya mau nyari panjang lintasan atau kita sebut dari PL ya. PL itu berarti rumusnya S tahingga untuk bola naik ya sama S tahingga untuk bola turun. Kenapa sih Bu ada dua ya? Karena beda. Kalau misalnya kalian ngitungnya cuma yang naik doang, misalnya cuma yang turun doang nih. U1-nya 3 meter. Ya udah, berarti yang turun doang ini 1, ini 2 nih. Yang turun di sini, 3 di sini, ini. Jadi turun-turun doang gitu, semuanya turun. Sedangkan ada bagian yang naik juga kan memerlukan apa ya? Dia ngabisin panjang lintasan gitu. Ada panjang lintasannya pas dia naik gitu tuh ya. Ngerti gak sih? Belibet gak sih Ibu ngomong? Oke, jadi intinya gini. Jadi panjang lintasan itu ada deret naik dan deret turun gitu ya. Ada pada saat bola turun, S tahingga untuk bola yang turun dan S tahingga untuk bola yang naik. Kenapa? Karena kalau naik dan turun ini tuh dia memerlukan panjang lintasan. Ini panjang lintasan kan dari sini ke sini kan? Ini panjang lintasan nih. Ini dia panjang lintasannya. Dari sini ke sini nih, ya kan? Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, dan seterusnya sampai berhenti. Berarti panjang lintasan itu ada dua, S tahingga naik dan S tahingga turun. Oke, pertama kita cari S tahingga naik dulu. Sebelum ke sini. Ya, kita cari S tahingga yang naik. S tahingga yang naik. Oke, untuk yang naik dulu. Lihat, S tahingga rumusnya ini. Yang naik. Berarti yang naik yang mana? Nih, ini yang naik nih. Bagian ini berarti yang naik. Berapa yang ini? Pas mantul, berapa tingginya? 80% dari tinggi semula. Tinggi semulanya 3 meter. Berarti S tahingga naiknya suku pertamanya adalah di sini. Ini U1 di sini. Ini adalah U1 untuk S tahingga yang naik. Untuk S tahingga naik. Sedangkan S tahingga turun, U1-nya yang ini. S tahingga turun. Ini U1-nya. Gitu. Ngerti ya? Semoga ngerti deh. Kalau misalnya ada yang bingung, tanyain Ibu Japri aja nggak apa-apa. Ya, oke. Kita hitung aja dulu. S tahingga yang naik. Berarti U1-nya di sini. Pada saat dia naik, pada saat bolanya naik gitu ya.
Rumus S hingga itu ini A per 1 min R. U1-nya itu adalah di sini. Ya kan? Pas pertama kali mantul. Berarti berapa? 3 dikali rasio 12/5. Berarti 12/5 itu A-nya. Ya kan? Terus 1 min rasionya tadi 4/5. Yuk kita hitung dulu berarti 12/5 per 5 kali 1. 5 kurangi 4, 1/5. Oh sama-sama per 5 nih Bu, coret. Oh coret. Berarti sisanya tinggal 12/1. Nah ini untuk S hingga yang naik. Sebelah sini deh. 12/1. Nah atau 12 gitu ya. Ini untuk S hingga yang naik. Udah selesai? Belum. Kita cari untuk S hingga yang turun. S hingga yang turun. Nah, kalau S hingga turun berarti rumusnya sama. Rumusnya mah sama, S hingga begini, cuman A-nya yang berbeda. Kalau yang naik berarti saat pertama mantul tingginya dikali R dulu berarti. Nah, kalau yang turun gak usah dikali R. Ini kan pertama langsung turun, langsung dijatuhkan. Berarti A-nya adalah 3 meter. 3/1 min. Rasionya tetap sama. Mau naik mau turun rasionya yang 4/5. 4/5. Berarti 3/5 kali 1, 5 kurangi 4. 5 kurangi 4, 1/5. Udah gini gimana Bu? Berarti 3. Ingat kalau ada yang begini berarti yang bawah dibalik. Naik ke atas tapi dibalik. Berarti tadinya 1/5 berubah jadi 5/1. 3 kali 5, 15 bagi 1 ya 15. Nah dapat S hingga naiknya dapat, S hingga turunnya juga dapat. Dapat juga berarti panjang lintasannya. Berarti panjang lintasan tambahin S hingga naik ditambah S hingga turun. Berarti jadinya S hingga yang naiknya 12, S hingga turunnya 15. Tambahin jadi berapa? 27 meter. Berarti panjang lintasannya adalah 27 meter. Bisa ya? Bisa. Lanjut. Nah ini dia. Bunga majemuk. Bunga majemuk ini dia rumusnya ada Mn sama dengan 1 plus B pangkat N. Nah ini jadinya pangkat nih. Kalau di bunga tunggal itu dikali, N di dalam sini. Kalau jadi bunga majemuk, di bunga majemuk jadinya pangkat. Dikali M0. Besar bunga rumusnya ini. Dengan, ini mah udah tahu lah ya. Mn itu adalah modal pada waktu ke N, B-nya suku bunga, M0-nya modal awal, N-nya jangka waktu, BN-nya besar bunga pada waktu ke N rupiah. Oke, contoh. Pak Darojul menyimpan uang sebesar 600 juta di bank dengan sistem bunga majemuk sebesar 18% per tahun. Ya. Hitunglah besar uang Pak Darojul setelah 6 bulan. Yang B, besar bunga yang diterima Pak Darojul setelah 6 bulan. Oke. Berarti ini kita tulis dulu diketahui dan ditanyakannya ya. Diketahui. Apa aja yang diketahui di sini? Menyimpan uang sebesar 600 juta. Berarti ini apa? M0. Modalnya, uang awal gitu ya. 600 juta. Dengan sistem bunga majemuk nih, biasanya selalu diketahui nih majemuk atau tunggal. Ini untuk majemuk ya. Sebesar 18% per tahun. Apa itu 18%? Berarti suku bunga ya B kecil. Berarti B kecilnya berapa? 18% per tahun. 18% per tahun. Kita buat per bulan ya. Kenapa per bulan? Karena dia mintanya setelah 6 bulan. Nah, ya kan? Besar uang Pak Darajul setelah 6 bulan. Berarti N-nya itu 6 bulan. Kemarin seperti yang udah Ibu bilang pas kita belajar bunga tunggal, yang harus diperhatikan ketika ada soal tentang bunga, deposit, pajak, dan seterusnya itu adalah satuan dari suku bunga dan satuan dari jangka waktu. Udah sama atau belum? Kalau udah sama, ya berarti lanjutkan, langsung tinggal dihitung. Kalau belum sama berarti harus disamain dulu. Oke,
Kemarin kan kita ngitungnya pakai NB karena N-nya dikali B. Sekarang kita ngitungnya B-nya aja dibuat jadi ke bulan, nggak bisa pakai NB. Karena N-nya sekarang jadi pangkat. Nah, 18% per tahun itu berarti per bulannya berapa? Tinggal dibagi 12, ya kan? 18 per 12 gitu. 18%. Berarti per 100 dikali 1 per 100 gitu. Ini dia cara ngitungnya gini. 12 ini karena dalam 1 tahun ada 12 bulan, karena dia mintanya per bulan. 100 yang ini karena memang persen itu 1 per 100, 18 per 100. Oke, mari kita hitung sederhanakan. 18 bagi 12 sama-sama dibagi 6 ya, biar cepet. 18 bagi 6 dapat 3, 12 bagi 6 dapat 2. 3 bagi 2, 1,5. 1,5 dibagi 100. Jadi 1,5 dibagi 100. 1,5 dibagi 100 berarti nolnya, komanya maju 2. 1, 2 berarti 0,015. Ini per bulan gitu. Ya, atau 1,5 per 100 per bulan. Boleh mau pakai yang manapun. Yang enak yang mana. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan A berarti M6. Ya kan? Besar uang Pak Derojul setelah 6 bulan. 6-nya berapa? B-nya besar bunga yang diterima Pak Derojul setelah 6 bulan. Berarti besar bunga dalam rupiah. Berarti B6-nya berapa? Oke, lanjut. Kita pertama cari untuk M6 dulu. Masukin aja ke rumusnya berarti ya. Rumusnya kan MN sama dengan 1 plus B pangkat N dikali M0. Berarti karena M6 jadinya 1 plus B-nya. Kita enaknya pakai yang ini kali ya, biar nyederhanain penyebutnya enak. 1 per 5 per 100 dipangkatin N. N-nya 6. Dikali modalnya 600 juta. Berarti gimana nih? 100 dikali 1, 100 ditambah 1,5 berarti 101,5 per 100 pangkat 6 dikali 600 juta. Nah, pindah sini ya ke arah sini nih. Ngitungnya. Nah, terus gimana nih? Ya udah dihitung dulu berarti. Dihitung kita pakai kalkulator aja karena ini emang ribet. 1,06 pangkat 101,5 dipangkatin 6. Itu hasilnya 1,09344 per 100 dipangkatin 6. 100 pangkat 6 itu berarti nolnya 100 kan nolnya 2. Dipangkatin 6. 2 kali 6 12 berarti nolnya jadi 12 gitu ya. Ya, nolnya jadi 12 berarti. Atau gini aja deh. Biar enak kita ininya jangan pakai yang ini gini deh. Langsung pakai yang ini aja. 1 ditambah 0,015 biar kalian nggak ribet, biar kalian nggak pusing. Berarti dapatnya 1,015. Nah, baru dipangkatin 6 gitu ya. 1,015 dipangkatin 6 itu hasilnya 0,9344326 dikali 600 juta. Nah, ini kalian boleh hitung pakai kalkulator dikali 600 juta. Berarti hasilnya semuanya 656 juta
Rp65.958. Tuh. Jadi uangnya, modalnya ya, uang Pak Derojul nih, itu pada bulan ke-6 itu sebesar segini. Rp656.065.958. Udah selesai belum? Belum, Bu. Yang ditanyain itu adalah B6. Bunga, besar bunga yang didapat pada bulan ke-6. Berarti B6. Rumusnya B6 itu mana? MN berarti karena N-nya 6 berarti M6 dikurangi M0. Ya udah MN-nya ini, M6-nya ini 656.065.958 dikurangi M0-nya adalah 600 juta. Nah, berarti berapa? Ya udah, tinggal 56 juta 65.958 rupiah ya. Nah, berarti segini dia. Ini besar bunga yang didapat Pak Derojol pada bulan ke-6. Oke, ini dia bunga majemuk. Terakhir nih, anuitas. Anuitas, ini banyak nih rumusnya. Anuitas itu buat apa sih Bu anuitas? Kalau anuitas itu, jadi kalian misalnya mau nyicil motor gitu tuh. Nah, ini dia cara ngitungnya pakai anuitas. Jadi di anuitas itu ada AN ditambah BN. AN ini adalah angsuran pada pada waktu ke N. BN ini adalah bunga. Bunga pada waktu ke N. Tuh, jadi ini rumus untuk mencari bunganya. BN sama dengan B dikali MN. MN ini rumusnya ini. Atau AN itu rumusnya, nih ini dia. Deret geometrinya kan ini ya. AN sama dengan A1 suku awal ya, atau angsuran pertama dikali 1 plus B pangkat N-1. A-nya, rumus anuitasnya sendiri tuh ini. Ya. Jadi gini nih, contoh kasusnya gini. Misal ada seseorang, misalnya namanya Rafa. Rafa mau nyicil mobil Ferrari misal. Harga mobil Ferrari 2 miliar katanya gitu. Mau dicicil selama 20 tahun. Mau dicicil selama 20 tahun. Ternyata angsurannya per bulan itu misalnya sebesar 500 juta. Misal ya, Ibu nggak ngitung. Misalnya sebulan angsurannya 500 juta. Enggak deh, kebanyakan ya. Misalnya sebulan angsurannya anggaplah 20 juta misalnya. Nah, jadi 20 juta itu sebenarnya kalian yang ngebayarin. Ada angsuran dan ada juga bunga. Jadi setiap kalian bayar cicilannya itu ada angsuran untuk motong utang kalian ya, yang si 2 miliar itu, ada bunganya juga ya. Bunga yang diperoleh karena memang ada jangka waktu, ada suku bunganya gitu. Jadi bunga dan angsurannya ini dibayar per bulan gitu ya. Lanjut. Di contoh aja langsung ya biar ngerti deh. Abdul mempunyai utang sebesar 1 juta, nggak usah banyak-banyak yang utangnya 1 juta aja. Nanti kalau udah sukses baru beli Ferrari. Abdul mempunyai utang sebesar 1 juta. Nah, utang tersebut akan dilunasi secara anuitas dengan suku bunga 5% per tahun. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam 6 tahun. Tentukan anuitas dan tabel rencana angsurannya. Oke, berarti kita tulis dulu diketahui dan ditanyakannya ya. Diketahui, nah ini 1 juta ini berarti apa? Modal ya. Dana awal, uang awal ya. Si utangnya nih yang mau dibayar gitu ya. Itu M0. Itu adalah 1 juta. M0 ini 1 juta. Utang tersebut akan dilunasi dengan anuitas dengan suku bunga. Suku bunga berarti B kecil. Berapa? 5% per tahun. Per tahun. Apalagi? Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam 6 tahun. Oh, sama-sama tahun ya. Ini tahun, ini juga tahun, enak. Udah tinggal langsung hitung berarti.
N-nya 6. Tentukan anuitas dan tabel rencana angsurannya. Berarti yang ditanyakan anuitasnya berapa, tabelnya gimana. Nah, ini yang ribet, ini yang kita bikin tabel nih. Berarti kita harus bikin nyari selama 6 tahun ya. Selama 6 tahun itu berarti berapa? Cicilan pertama berapa, tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. Ini yang ribet nih yang bikin tabel. Itu oke, kita lanjut aja dulu. Kita cari mulai dari si A-nya, anuitasnya. Kita mau nyari anuitas, rumusnya ini Masya Allah banget ya. A sama dengan M0 dikali B dikali 1 plus B pangkat N per 1 plus B pangkat N min 1. Kalian nanti kalau misalnya mungkin ada yang ikutan les atau sebagainya, nggak usah bingung. Kalau misalnya nanti si B-nya ini diganti pakai I, ya sama aja. Kalau B bunga pakai Indonesia, kalau I interest pakai bahasa Inggris, sama. Berarti jadinya gimana? Masukin ke rumusnya M0 1 juta, M0-nya 1 juta dikali B, B-nya 5%, 5% berarti 5 per 100 dikali 1 plus B, B-nya 5 per 100 di pangkat N, N-nya 6 per 1 plus 5 per 100 pangkat 6 dikurangi 1. Berarti ini nolnya 2 coret, ini juga nolnya 2 coret. Nah, berarti 5 dikali 10.000. Jadinya 50.000 dikali, ini jadi berapa nih? 1 tambah 5 per 100, 5% per tahun itu berarti kan 5 per 100 atau 0,05. Kita buat 0,05 aja biar gampang ya. Berarti 1 ditambah 0,05. Berarti jadinya 1,05 pangkat 6 per, ini juga sama, 1,05 pangkat 6 dikurangi 1. Berarti 50.000 dikali 1,05 dipangkatin 6 itu adalah 1,34009 per, ini juga sama 1,05 pangkat 6 berarti 1,34009 dikurangi 1. Oke, kita hitung yang atas, ini dikali 500 dikali 50.000 ya. 50.000 berarti dapatnya 67.004,78 per 1,34009 kurangi 1 berarti 1 yang ini hilang, tinggal 0,34009. Berarti yang atas dibagi ini, yang bawah 0, dibagi sebentar 67.004,78 dibagi 0, wah, ini harus pakai kalkulator saintifik kayaknya ya. Dibagi 0,34009. Nah, hasilnya berarti cicilan per bulannya ini adalah 197.020,73. Nah, ini dia. Jadi anuitas itu adalah cicilan per bulannya gitu ya. Nah, ini segini yang harus dibayarkan per bulannya. Oke, 197.020 rupiah ya, 0,73 yang harus dibayar per bulannya.
Nah, lanjut. Males banget ya ibu mau ngitung tabel angsuran nih. Sini deh nih, kita tulis dulu di sini. Berarti suku bunganya itu tadi 5% per tahun. Per tahun, sorry. Per tahun. Tulis lagi ya biar nggak bolak-balik. Anuitasnya kita dapat 197.020,73. Ini anuitasnya. R0-nya 1 juta. Oke. Dari sini kita mau hitung anuitasnya kan segini. Kita hitung B-nya dulu. Bunga pertama atau B1 ya. B1 itu berarti B dikali ini modal. Berarti gimana? B-nya 5% berarti 5/100 dikali modalnya 1 juta. Nah, coret berarti 50.000. Nah, berarti bunganya 50.000. Berarti ini bunga pertama 50.000 bunganya. Angsurannya kita cari. Gimana nyari angsuran? Kita harus carinya dari anuitas. Anuitas kan AN plus BN. Berarti anuitas itu A1 tambah B1. A-nya udah ada, B-nya udah ada. Berarti kita mau nyari A1. Si B pindah ke sana. Jadi negatif nih. Berarti A anuitas dikurangi bunga pada bulan pertama atau tahun pertama ya. Bulan apa tahun tuh lupa. Lupa. Tahun ya tahun. Anuitas kurangi bunga pada tahun pertama sama dengan angsurannya. Angsuran yang buat nyicil si 1 juta tadi. Ya masukin berarti A1 sama dengan anuitasnya ini 197.020,73 dikurangi B1-nya 50.000. Berarti jadinya berapa? 147.020,73. Nih, dapat 1 A1 B1 dapat. Ya. Nah, anuitasnya udah ada. Terus cari A2. Nah, loh. Nyari A2. Kalau mau nyari A2 berarti masukin ke rumusnya. Ya. Rumus ada rumusnya, ya kan? Tadi tuh rumusnya ini nih. Kita pakai rumus yang ini. AN sama dengan A1 dikali 1 plus B pangkat N-1. Berarti A2 kita cari A1 dikali 1 plus B pangkat N-1. N-nya 2 berarti 2 min 1. 2 min 1, 1 berarti ya. Nah, berarti sama dengan A1-nya, nah ini 147 berarti angsuran pertamanya 020,73 dikali 1 plus B berarti 1 plus B-nya 0,05 pangkat 1. 2 kurangi 1 kan 1 ya. Berarti kita hitung dulu. Dikali 1,05 pangkat 1 ya. Berarti hasilnya angsuran keduanya itu adalah 154.371,767 ya. Nah, memang angsuran ini makin lama ya itu dia makin naik. Sedangkan bunganya makin lama makin turun. Berarti kita mencari bunga yang kedua. Bunga yang kedua, nah masukin ke rumus ini. Anuitas itu kan A2 tambah B2. Berarti A2 tambah B2. Berarti kalau mau nyari B2 si A2 yang pindah. B2 sama dengan A dikurangi A2. Berarti A-nya anuitasnya udah ada mana? Anuitasnya ini 197. Anuitasnya selalu sama ya pada bulan berapapun selalu sama. Ini angsurannya nih 020,73 dikurangi A2-nya ini 154.371,767. Berarti berapa nih? 197 ya. 020
Berarti ininya bunganya adalah 42648. Ya, koma 233. Ini dia. Ini bunganya, ini angsurannya. Kita butuh angsuran sama bunga ini sebenarnya kalau mau buat tabel itu, ya. Oh iya, lupa. Hitung juga sisa utang. Sisa utang pada tahun pertama. Berarti M1. Ya kan, MN kan sisa utang pada tahun pertama. M1 itu berarti utang awal. Mana utang awalnya 1.000.000. Berarti 1.000.000 dikurangi sama anuitas. Dikurangi sama angsuran pertama. Ya. Jadi ya, dikurangi sama angsuran. Berarti dikurangi maaf 147.020,73. Berapa ya? 1.000.000 dikurangi berapa tuh? 147 020,73 852 979,27. Angsuran keduanya segini, bunga keduanya segini. Kita hitung sisa utang pada tahun kedua berarti M2, ya kan? Sisa utang tahun pertama ini berarti 852.979,27 dikurangi sama angsuran yang pertama. Angsuran pertamanya 154.371,767. Ya, dikurangi 54.371,767. Berapa sih? Diulangi 154 371,767. Nah, dapatnya berarti sisa utang pada tahun kedua itu 698.607,503. Nah, dan seterusnya pokoknya karena ini sampai tahun ke-6 kalian harus hitung sampai 6 kali begininya. Ya, nanti kalau sudah dapat bikin tabelnya. Tabel rencana angsuran. Di sini tahun ke. Terus apalagi utang awal tahun. Utang awal tahun. Ya. Terus anuitasnya. Ini dia anuitas. Ini dibagi jadi 2 karena anuitas kan itu ada angsuran dan bunga. Angsuran di sini bunga. Nah, begini. Terus terakhir di sini sisa utang. Sisa utang akhir tahun. Gitu. Ya. Ini bikin tabelnya begini. Tuh. Ya udah, misalnya tahun pertama, kita Ibu contoh ini tahun pertama, utang awal tahunnya berapa? 1.000.000. Ya kan? Utang awal tahunnya 1.000.000. Angsuran pertamanya, mana angsuran pertama? A1 berarti ini 147. Angsuran pertamanya 147 020,73 masukin ke sini. Bunganya, mana bunganya? B1, berarti B1-nya 50.000 gitu. Jadi masukin satu-satu ke sini. Sisa utang akhir tahun ini M1. Berarti berapa? 852 979,27. Dan seterusnya tahun kedua masukin. Tahun kedua berarti sisa utang awal tahunnya yang ini nih. 852 979,27.
angsuran keduanya ini 154.371,767. Bunga keduanya itu 42.648,233. Sisa akhir tahunnya berarti ini 698.607,503 dan seterusnya dicari pada tahun ketiga berapa, keempat berapa, kelima berapa. Ya, dicari. Nah, nanti sisa utang akhir tahun pada tahun kelima ini harus sama dengan 0. Dia dong harus sama dengan 0. Berarti harus lunas gitu. Ya. Ceritanya begini, ini tabelnya. Lumayan ya, jelimet ya. Nah, untuk materi ini kalian ibu bolehkan pakai kalkulator. It's okay. Yang penting bisa ngerjainnya ya. Lanjut latihan soalnya. Silahkan. Ini dia latihan soalnya. Nih, ini untuk pertumbuhan. Ini pertumbuhan. Ya, ini pertumbuhan. Ini peluruhan. Bola tuh sama ya. Peluruhan. Yang ini bunga. Bunga majemuk. Ini bunga. Yang ini anuitas. Anuitasnya gampang insya Allah. Anuitasnya cuma dicari sisa utang pada akhir tahun kelima. Ya, berarti M5 yang dicari. Oke, begitu aja berarti kita akhiri pembelajaran kali ini. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, video ini kayaknya lumayan panjang banget. Boleh banget WA Ibu Japri ya, karena kayaknya seminggu ke depan kita masih akan tetap PTM. Ya, Japri aja boleh, nanti insya Allah kalau ibunya lihat, baca, insya Allah ibu jawab. Kita akhiri pembelajaran kali ini, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, ibu mohon maaf. Juga tadi banyak ada mungkin selentingan kedengar suara-suara gimana ya. Terus tadi ibu sempat batuk juga, ibu mohon maaf. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.